warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kalian menontonnya kapan. Baik, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Bagaimana menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah tahu siapa nama saya. Saya Oktaviani Istikharoh, bisa dipanggil Ibu Okta. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMA 6 Berau. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan beberapa kompetensi yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Ini ada kompetensi inti. Ini kompetensi atau yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran. Tidak perlu saya jelaskan ya. Kita lanjut saja. Kemudian ada kompetensi dasar. Ini beberapa hal yang harus kalian pelajari nanti di dalam teks laporan hasil observasi. Ada 4, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi, merevisi isi teks laporan hasil observasi, menganalisis kebahasaannya, dan terakhir mengonstruksi atau membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, sebelumnya di video ini ya, saya akan jelaskan dari 4 kompetensi dasar tadi, kita mempelajari 2 kompetensi dasar dulu, yaitu menginterpretasi dengan merevisi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk 2 KD selanjutnya, 2 kompetensi dasar selanjutnya akan saya tampilkan, saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, yang pertama, menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Observasi, apa sih observasi itu? Ada yang tahu apa arti dari observasi? Belum tahu? Kita coba ya. Kita coba melihat penjelasannya setelah ini. Nah, ini yang harus kalian lakukan nanti ya. Materi yang akan kalian pelajari itu tentang arti dari teks laporan hasil observasi, kemudian gagasan pokok pikiran utama itu sama ya, dan yang terakhir fungsi teks laporan hasil observasi. Observasi, apa sih observasi? Observasi merupakan peninjauan secara cermat, atau bisa juga disebut dengan pengamatan. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Tujuannya tidak lain adalah memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Kemudian peneliti itu harus menyatat setiap keadaan atau informasi yang ditemukan dalam lingkungan terhadap objek yang diamati. Nah, sebelumnya ada yang pernah melakukan sebuah observasi atau pengamatan? Belum? Sudah? Oke. Nanti selanjutnya kita akan coba mengobservasi sesuatu di lingkungan rumah masing-masing.
Baik, sampai penjelasan observasi tadi sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke definisi atau arti dari teks laporan hasil observasi. Bisa kita singkat LHO ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai suatu hal, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, hasil karya manusia atau seni, kemudian bisa juga fenomena alam yang sesuai dengan fakta, dengan klasifikasi kelas dan subkelas yang ada di dalamnya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Teks laporan hasil observasi atau report dalam bahasa Inggrisnya berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jadi tumpuan utama atau hal yang paling penting adalah yang namanya teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Singkatnya, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, penjelasannya harus sistematik atau sistematis. Bisa juga disebut dengan teks yang berurutan, runut, tidak boleh terbalik-balik. Kemudian objektif, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa teks laporan hasil observasi ini didasarkan kenyataan atau fakta. Teks jenis ini juga mendeskripsikan mengenai bentuk, ciri, atau sifat umum suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, kemudian apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang pertama, mengandung fakta. Jelas dari awal sudah ditekankan bahwa teks laporan hasil observasi harus berdasarkan kenyataan. Kemudian bersifat objektif, sama. Ini harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang ditemukan saat kita mengobservasi. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Ini harus kita tulis secara lengkap, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi mengenai informasi yang sudah kita dapatkan di lapangan. Kemudian tidak memasukkan unsur menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Nah, ini juga masih berkaitan dengan poin utama dari teks laporan hasil observasi, bahwa ketika kita melakukan observasi kemudian kita laporkan, tidak boleh ada hal-hal yang di luar kenyataan atau di luar kondisi nyata di lapangan saat kita mengobservasi. Tidak boleh ada informasi yang mengandung opini pribadi terutama atau pendapat-pendapat pribadi. Kita tidak boleh memihak juga karena ini harus netral sesuai dengan realita atau fakta yang ditemukan ketika mengobservasi. Kemudian ciri yang terakhir adalah disajikan secara menarik. Ini bisa dengan gambar mungkin yang mendukung objek observasi kita, kemudian tata bahasanya jelas, tidak berbelit-belit, tidak membuat bingung orang lain, kemudian isinya berbobot, dan susunannya logis atau berurutan. Bisa kita sesuaikan dengan struktur nanti ya. Nah, sebagai pengamat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan sebuah observasi.
observasi. Yang pertama, tentu kita harus menguasai topik permasalahan yang akan kita observasi. Kemudian memahami secara jelas tujuan observasi yang kita lakukan. Kemudian membatasi permasalahan observasi secara tegas. Kemudian menyatat setiap permasalahan dengan runtut atau berurutan, terperinci dan terarah. Nah, makanya sebelum melakukan observasi sangat penting kita menyatat hal-hal atau poin-poin yang memang akan kita lakukan ketika observasi. Kemudian menyatat pertanyaan-pertanyaan mungkin yang akan kita ajukan kepada narasumber, misalnya kalau kita melakukan teknik dengan wawancara, atau informasi-informasi semua yang kita butuhkan mungkin nanti ketika kita melakukan sebuah observasi. Harus memahami dulu dan mempelajari ya. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah melakukan observasi. Langkah-langkahnya tentu satu, kita harus menentukan letak atau tempat observasi. Kemudian menentukan objek yang akan diobservasi. Apa sih kira-kira nanti kita observasi gitu kan? Kemudian mengetahui dengan jelas, dengan pasti data yang diperlukan pada saat observasi. Mungkin list pertanyaan, kemungkinan data-data apa saja yang harus kita cari nanti, itu sudah kita harus catat terlebih dahulu. Kemudian menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk teknik mungkin bisa kalian lakukan beberapa teknik ya, bisa digunakan, bisa dengan teknik wawancara mungkin. Jadi harus menyiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang akan diobservasi, kemudian studi pustaka mungkin, kemudian pengamatan langsung, melihat objeknya secara langsung, itu juga bisa. Jadi teknik apapun yang dilakukan semuanya membutuhkan persiapan yang matang. Kemudian yang terakhir, menentukan cara menyatat hasil observasi. Nah, menyatat hasil observasi ini kita juga harus menyiapkan beberapa alat yang kita butuhkan nanti di lapangan, seperti mungkin buku, pulpen atau pensil, alat tulis lainnya. Kemudian yang utama untuk membantu kalian yang mungkin saja tertinggal menyatatnya gitu kan, bisa kalian gunakan perekam suara atau membawa HP, bisa di video, bisa direkam juga suaranya. Jadi ketika nanti kalian membutuhkan informasi dan informasi itu mungkin tertinggal dan tidak tercatat sebelumnya, maka bisa kalian putar kembali di memutar di rekaman itu ya, atau di video yang sudah kalian buat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Bentuk teks laporan hasil observasi ada dua, yaitu teks lisan dan teks tertulis. Nah, yang biasa kita pelajari kalau di sekolah itu menggunakan teks tertulis. Bagaimana dengan teks lisan? Untuk teks lisan ini biasanya teks tertulis yang dijelaskan kembali, makanya menjadi sebuah teks lisan. Dilaporkan secara langsung atau secara lisan itu menjadi teks lisan. Nah, selanjutnya dalam memahami atau menginterpretasi teks laporan hasil observasi, kita harus bisa membuat sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Dan sudut pandang pengarang atau si penulis biasanya tetap diperhatikan dan dipertahankan. Kita tidak mengubah hal tersebut. Nah, bagaimana cara membuat sebuah ringkasan? Tentu yang pertama kita harus memahami isi teks tersebut. Kemudian baru bisa mencari dan kemudian menyatat pokok-pokok informasi yang disampaikan dalam sebuah teks.
Nah, pokok informasi ini bisa didapatkan di mana kira-kira? Bisa kita lihat dari yang namanya kalimat utama. Kalimat utama ini di dalamnya mengandung pokok informasi atau pokok pikiran, bisa juga disebut dengan gagasan utama, yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama, pernah dengar kalimat utama? Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat dalam 3 tempat dalam sebuah teks. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya deduktif, induktif, dan campuran. Nah, itu merupakan letak kalimat utama. Jadi, untuk mendapatkan gagasan utama bisa kalian lihat dari kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, di KD menginterpretasi teks LHO ini materi terakhirnya yang akan saya coba jelaskan, yaitu fungsinya. Setelah kita mengetahui pengertian, kemudian mengetahui apa sih observasi, apa itu teks laporan hasil observasi, bagaimana caranya, kita tentu akan berpikir, memangnya ada fungsi dari teks laporan hasil observasi itu gitu ya. Oh, tentu ada. Fungsinya contohnya melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan yang sudah kita lakukan. Kemudian menjelaskan atau memberitahukan kegiatan pengamatan yang sudah dilakukan sebagai sumber informasi terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena tadi titik penting atau hal penting dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah berdasarkan kenyataan, ya, tidak boleh dikurangi atau dilebih-lebihkan informasinya. Kemudian memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait atau yang terkait tentang suatu informasi, menjadikan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan, kemudian bisa dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan dan alat dokumentasi suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi, beberapa fungsi teks laporan hasil observasi ini kita rasakan dalam kehidupan. Mungkin dari 7 ini kalian bisa melengkapinya lagi, bisa menemukan lagi kira-kira apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, mungkin nanti kalau memang ada hal yang perlu atau yang memang ingin kalian tanyakan, yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan di kelas kita di Google Classroom ya, di kolom komentar materi teks laporan hasil observasi. Nanti bisa kalian tanyakan di sana. A few moments later. Biasanya untuk satu kompetensi dasar saya buat satu pertemuan, tapi karena ini dalam video, kita padatkan saja satu video menjadi 2 kompetensi dasar. Baik, untuk kompetensi dasar kedua, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Hal yang perlu kalian pelajari dan kalian kuasai, nanti kalian bisa melengkapi isi teks laporan hasil observasi dan bisa membenahi atau memperbaiki kesalahan dalam teks laporan hasil observasi. Tujuannya sama. Bahasan atau materi yang kalian pelajari di KD kedua ini yaitu tentang struktur teks, kemudian kalimat definisi, ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian ada sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Nah,
kira-kira nih, ada yang sudah tahu struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Belum? Baik, kita pelajari bersama ya. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur. Sebelumnya, yang namanya struktur harus kalian pahami. Struktur itu harus berurutan atau sistematis, ya. Jadi tidak boleh nanti ketika membuat teks laporan hasil observasi, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan saya tugaskan seperti itu, kalian tidak boleh membuatnya secara terbalik-balik. Jadi harus berurutan sesuai dengan strukturnya. Baik, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ada yang tahu penjelasannya? Atau tidak perlu dijelaskan lagi? Oh, baiklah. Oke, struktur teks laporan hasil observasi yang pertama. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar yang akan disampaikan. Bagian ini bersifat hal umum tentang objek yang dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang pemahaman hal tersebut. Pada bagian ini, objek akan diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan atas persamaan ataupun perbedaannya. Kemudian kriteria tersebut digunakan untuk membedakan kelas, subkelas, dan rincian yang lebih detail lagi. Kemudian, struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Yang namanya juga manfaat berarti isi dari deskripsi manfaat adalah manfaat dari setiap objek yang sudah kita observasi. Nah, ini harus diingat lagi ya, yang namanya struktur tidak boleh terbalik-balik. Jadi misalnya nanti kalau kalian saya berikan tugas membuat sebuah teks laporan hasil observasi, terbalik nih misalnya, membuat deskripsi bagian dulu, baru pernyataan umum, penjelasan secara umum, baru deskripsi manfaat, itu tentu akan mengurangi poin teks kalian. Kemudian, misalnya ada yang menemukan teks laporan hasil observasinya ini kurang satu struktur, misalnya deskripsi manfaatnya tidak ada, atau kalian membuatnya tanpa deskripsi manfaat, misalnya hanya ada 2 struktur, itu bagaimana? Gimana kira-kira? Nah, struktur ini kan harus berurutan, kemudian teks laporan hasil observasi itu harus lengkap. Jadi ketika salah satu struktur teksnya tidak ada, tentu teks laporan hasil observasi itu tidak lengkap atau kurang lengkap. Bisa dikatakan teks laporan hasil observasi? Masih bisa, namun kurang lengkap. Jadi harus dilengkapi. Harus menjadi teks laporan hasil observasi yang sempurna. Nah, pada teks laporan hasil observasi atau LHO biasanya terdapat yang namanya kalimat definisi. Kalimat definisi ini merupakan kalimat yang menjelaskan arti dari suatu kata. Definisi sering berkaitan dengan istilah teknis, yaitu istilah yang hanya digunakan secara khusus pada bidang-bidang tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat. Misalnya kalimat seperti ini ya. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, di sini bisa kita lambangkan kata kemiskinan sebagai X. Ini ya, kata kemiskinan ini sebagai X, kemudian adalah ini sama dengan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan kita lambangkan sebagai Y. Penjelasannya seperti ini. X atau kata kemiskinan tadi adalah kata yang didefinisikan atau benda yang didefinisikan. Kemudian
sama dengan ini merupakan verba penghubung. Dan Y ini merupakan definisinya atau penjelasannya. Jadi bisa kita lambangkan seperti ini. X sama dengan Y. Benda atau kata yang didefinisikan, kemudian ada verba penghubungnya dan definisinya. Kemudian untuk tanda hubung, kira-kira verba penghubung apa saja sih yang biasa digunakan? Biasanya yang digunakan adalah beberapa kata berikut ini. Misalnya tadi sudah menggunakan adalah, kemudian ialah, seperti, merupakan, termasuk, digolongkan, terdiri atas, atau meliputi. Ini biasanya kata-kata atau verba penghubung yang biasa digunakan dalam mendefinisikan sesuatu. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ini terakhir dari kompetensi dasar kedua ini ya, mengenai revisi teks. Terakhir materinya di KD kedua ini tentang sifat teks laporan hasil observasi. Kira-kira apa saja sifatnya? Ini saya menyajikan hanya 3 saja. Yang pertama, informatif. Apa itu yang dimaksud dengan informatif? Informatif itu memberikan informasi atau memberikan keterangan atau menjelaskan, menginformasikan. Kemudian sifat yang kedua adalah komunikatif atau mudah dipahami. Dan yang terakhir ini yang dari awal ditekankan bahwa sifatnya adalah objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta yang ada. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Baik. Saya akan menampilkan contoh teks laporan hasil observasi sedikit saja ya. Ini kita akan coba melihat atau menganalisis berdasarkan strukturnya saja. Nanti secara rinci atau secara jelasnya saya sajikan atau saya coba jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Ini buku bahasa Indonesia kelas 10 ya, yang biasa digunakan. Baik, ini ada sebuah teks laporan hasil observasi, judulnya wayang. Nih, di sini kalian bisa lihat di paragraf pertama, bisa ya membedakan paragraf 1, 2, dan seterusnya? Baik, alhamdulillah. Semoga bisa semuanya ya. Karena tahun lalu ada juga masih beberapa anak yang bingung mengenai paragraf itu seperti apa menghitung paragrafnya. 2 hours later. Baik, teks wayang. Di paragraf pertama ini bisa kalian lihat, ini kira-kira berdasarkan strukturnya masuk kemana? Pernyataan umum kah? Deskripsi manfaat atau deskripsi bagian kah? Ya, betul. Paragraf pertama ini benar sekali apa yang kalian katakan, yang kalian jawab, bahwa ini masuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Kenapa? Karena di sini dia menjelaskan, mendefinisikan bahwa wayang itu apa sih, gitu kan. Kemudian wayang itu siapa sih yang punya, asalnya dari mana, seperti itu ya. Kemudian di paragraf kedua ini termasuk apa kira-kira? Ya, untuk paragraf kedua ini masih termasuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Kenapa? Di sini bisa kalian lihat
ya. Di sini dia menjelaskan pengklasifikasian atau pengelompokan wayang berdasarkan daerahnya. Ya, makanya kita masukkan ke dalam pernyataan umum. Dia masih menjelaskan secara umum mengenai wayang. Nah, kemudian mulai dari paragraf ketiga ini masuk ke deskripsi bagian atau klasifikasi wayang berdasarkan gaya pertunjukan, bahan pembuatan. Ini ada wayang kulit, kemudian ada penjelasan rinci wayang wong, ya. Kemudian ada wayang golek, ya. Selanjutnya ada wayang suket atau wayang rumput. Kemudian ada wayang plastik atau wayang motekar. Itu termasuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, kemudian di paragraf terakhir ini ada yang namanya deskripsi manfaat. Apa sih kira-kira manfaat dari wayang dalam kehidupan sehari-hari? Oh, ternyata wayang memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa sebagai media pendidikan, bisa sebagai media informasi, ya, bisa juga sebagai media hiburan. Nah, ini biasanya masih sangat sering ya ada atau ditampilkan pagelaran-pagelaran wayang seperti itu di masyarakat Jawa atau di komunitas-komunitas masyarakat Jawa. Nah, mungkin segitu saja untuk contoh dari teks laporan hasil observasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, intinya kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti bisa masuk ke Google Classroom-nya saja, bisa ditanyakan di kolom komentar dari materi teks laporan hasil observasi. Mungkin materi untuk hari ini, untuk video kali ini segitu saja. Selanjutnya untuk materi mengenai ciri bahasa dan mengonstruksi teks akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan video ini dipelajari, dipahami. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom berkaitan dengan materi ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, pembelajaran selanjutnya di jadwal kita, mungkin kalian akan saya berikan tugas untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Tapi nanti ketika kita sudah menyelesaikan penjelasan materi KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4 dalam teks laporan hasil observasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjuang bersama, kita usahakan untuk belajar mandiri karena kondisi sekarang juga masih sedikit menyulitkan ya. Saya memahami bagaimana kondisi kalian semua. Yang jelas yang terpenting kita harus berusaha untuk tetap belajar walaupun di tengah kondisi yang agak menyulitkan kalian. Bagi kalian yang mungkin kekurangan kuota atau kesulitan jaringan di rumah ya, video ini bisa kalian tonton di saluran YouTube saya yang akan saya linkkan ke Google
Classroom nanti. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar, semangat belajar. Kita doakan sama-sama agar kondisi yang sedikit menyulitkan ini bisa kembali seperti semula, agar kita juga bisa segera bertatap muka secara langsung dan saya bisa mengenal secara langsung kalian, tidak hanya melalui sebuah video yang kalian kirimkan di Senin lalu melalui Google Classroom ya. Sekian untuk materi hari ini, untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dan segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.